gimana nih adik-adik? Masih ingat gak? Dan sudah dicoba belum? Iya, doa yang 5 jari jari yang kita bahas minggu lalu. Iya. Oh. Nah, kita kali ini kita masih membahas tentang doa ya. Dan kali ini Coach Dedi ada objek lessonnya. Pokoknya seru deh. Jadi ya, tetap di streaming KMM. Nah, seperti biasanya tuh. Kita mulai sama games. Nah, Ada kacang nih, ada Coach. kacang dan wadah. Wadah. Kali ini kita mau lempar kacang, masukin ke wadah. Oh gitu. Iya. Kita kacang. lempar sendiri, Coach, Ah, atau Coach lemparin gimana? Apa? Maksudnya Coach Enaknya gimana nih? Mau lempar sendiri atau lempar? boleh kita coba. Kita coba ya. Oke, siapa dulu? Coba ya, Ah. Coach. Ya, nggak masuk gagal. deh, Coach. Nah, 3 kali percobaan. Satu lagi. Dua. Nggak masuk, Coach. Yeay! Oke. Coba Coach 3 kali Dedi. percobaan, 2 gagal, 1 berhasil. Iya. Oke ya, seperti dia. Waduh. Nih, tinggi. 2. Waduh. Tinggi lagi. Coach kayak yang kongko di pasar itu deh yang suka main games buat anak-anak. Oke, tadi kan pakai wadah, sekarang pakai mulut. Bisa Pakai nggak? mulut, Coach. Oh, Coba ya, Coach. Oke. Wih, luar biasa. Emang lapar, Coach? Lapar lagi. Sekali lagi. Nggak masuk, Coach. Cuma Oke, satu. Coach Dedi ya. Dua. Hop. Wah. Nah. Sekali lagi. Yeay, Coach Dedi kayak lumba-lumba. Nah. Seru kan? Seru kan? Seru. Adik-adik bisa coba juga. Iya. sih. Selanjutnya, Kita- kita bisa lanjutkan dengan praise and and worship. worship. Are you Are you ready? If I fly on the wings of eagles, far beyond the stars, if I sink to the depths of oceans, even there you are, before me, behind me, above me, below me, you surround me, you sustain me, promise that you'll always keep me, before me, behind me, above me, below me, you surround me, you sustain me, promise that you'll always keep me safe inside your love, safe inside your love, safe inside your love, safe inside your love,
You are amazing. You hold me up with your hand. You give me faith, and I will put my hope in you alone. In you alone. God of heaven and earth, you are amazing. You hold me up with your hand. You give me faith, and I will put my hope in you alone. In you alone. I will put my hope in you, Lord. You alone are everything I need. My hope is in you alone. In you alone. I will put my hope in you, Lord. You alone are everything I need. My hope is in you alone. In you alone. Heaven and earth, you are amazing. You hold me up with your hand. You give me faith, and I will put my hope in you alone. In you alone. Heaven and earth, you are amazing. You hold me up with your hand. You give me faith, and I will put my hope in you alone. In you alone. God of heaven and earth, you are amazing. You hold me up with your hand. You give me faith, and I will put my hope in you alone. In you alone. God of heaven and earth, you are amazing. You hold me up with your hand. You give me faith, and I will put my hope in you alone. In you alone. Oke. Oke. Sebelum firman Tuhan nih, Ya. seperti biasa kita baca satu ayat dulu ya. Ayat hari ini kita ambil dari Matius 18 ayat 19. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang surga. Waduh, Wah. luar biasa ya. Yap. Oke. Akan dikabulkan, Coach. Betul. Ya. Sekarang kita akan ada cerita. Dengarkan ya. Cerita, adik-adik masih ingat nggak tentang Coach cerita di hari Pantekosta, di mana murid-murid Yesus termasuk Petrus dan Yohanes dipenuhi oleh Roh Kudus. Yuk kita dengerin ceritanya. Ya, mari. Di hari Pentakosta, Tuhan memberikan Roh Kudus kepada murid-muridnya, termasuk Petrus dan Yohanes. Sejak itu, Petrus dan Yohanes menjadi berani berbicara tentang kabar baik dan 3.000 orang bertobat dan dibaptis. Petrus juga diberikan karunia mukjizat untuk menyembuhkan. Ada yang sakit tumpuh, didoakan Petrus menjadi sembuh dan bisa berjalan. Kemudian Petrus pun tidak henti-hentinya bercerita tentang kabar baik, sehingga kira-kira 5.000 orang menjadi percaya dan menerima Tuhan Yesus. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, tiba-tiba datanglah para imam, kepala pengawal, dan orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah kepada Petrus dan Yohanes karena mereka memberitakan kabar baik dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Saat itu juga Petrus dan Yohanes ditangkap dan diserahkan untuk dimasukkan ke dalam penjara. Walaupun Petrus dan Yohanes dimasukkan ke dalam penjara, mereka tidak takut karena ada Roh Kudus dalam hidup mereka.
Keesokan harinya, para pemimpin Yahudi dan ahli Taurat berkumpul mengadakan sidang untuk mencari kesalahan Petrus dan Yohanes. Mereka bertanya kepada Petrus dan Yohanes, "Hai, dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu menyembuhkan?" Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, "Ketahuilah bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan dan telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati dan juga orang sakit disembuhkan." Mereka menjadi semakin marah dan mengancam serta melarang Petrus dan Yohanes untuk tidak berbicara atau mengajar lagi dengan siapapun dalam nama itu, yaitu nama Yesus Kristus. Kemudian Petrus dibebaskan karena orang banyak melihat mukjizat kesembuhan dan disembuhkan dalam nama Yesus Kristus. Sesudah Petrus dan Yohanes dilepaskan dari penjara, pergilah mereka kepada teman-teman mereka untuk berkumpul dan berdoa bersama, agar mereka diberikan keberanian untuk memberitakan firman Tuhan. Nah, adik-adik juga bisa berkumpul bersama keluarga untuk berdoa bersama. Kan masih di rumah aja iya, kan? masih di rumah aja kan. Jadi mami, papi, kakak, adik, oma, opa juga masih di rumah aja kan? Iya, Iya, ajak mereka semua betul, berkumpul dan berdoa berdoa bersama. bersama. Pasti adik-adik bisa merasakan perasaan yang berbeda deh. Pengalaman yang berbeda juga ya. Iya. Coba sekarang Coach Dedi akan tunjukkan apa yang terjadi bila kita berdoa bersama-sama. Wah, bisa ya Coach. Bisa. Coba Coach. Ya, minggu-minggu lalu kan kita udah ngajarin ke adik-adik kan bahwa Roh Kudus yang ada di dalam adik-adik menolong adik-adik untuk berdoa di mana saja, kapan saja, bahkan di saat hati kita lagi sedih dan tidak bisa berdoa. Iya, kan? jadi Roh Kudus yang hidup di dalam kita itu bisa berdoa sendiri dan mendengarkan doa adik-adik dan tidak bisa dibatasi oleh apapun juga walaupun kita sedang takut. Dan minggu lalu adik-adik juga sudah belajar berdoa untuk orang lain dengan menggunakan 5 jari. Nah, hari ini Coach juga ingin agar adik-adik memiliki pengalaman doa bersama-sama dengan keluarga atau bisa juga berdoa dengan teman-teman. Nah, ya. Ini piring. Ya, ini piring, tempat perumpamaan ya. Coach. Seperti mungkin rumah Iya, tempat kita berdoa, Rumah tempat kita ataupun berdoa. di gereja, ataupun di ya, sekolah, betul. dimanapun tempat berkumpul ya. Ya. Nah, kita berkumpulnya dengan siapa aja nih Coach? Ya. Nah, ini ada coklat ya, Ya. melambangkan kita. Kita berkumpul dengan siapa? Ini Ada kita. adik-adik. Adik-adik, oke. Ada Coach, Coach, oke. ada Mami, Mami. ada Papi, ada Koko, Koko. ada Cece, Cici. ada Dede, Dede. ada Meme, ada Om, ada Tante, ada Oma, ada Opa. Wow, udah rame nih Coach. Oke, udah rame ya. Oke. Kita berkumpul untuk berdoa sama-sama ya. Kita lihat apa yang terjadi bila kita Berdoa bersama-sama. Ya, Nah, Roh Kudus yang ada di dalam setiap kita itu menuntun kita untuk menyatukan doa-doa kita gitu. Oke. Sehingga masing-masing dari kita itu bisa berdoa masing-masing tapi tetap satu tujuan. Nah, coba ya Roh Kudus menuntun kita. Menuntun kita di dalam doa kita. Ya. Kita kan ini perkumpulan kita nih. Ya. Tuh, sepertinya saat berdoa tidak terjadi apa-apa gitu. Seringkali kita melihat
doa kita tidak dijawab, tidak ada sesuatu Iya. seperti tanda-tanda nih. Apakah Tuhan jawab nih Betul. doa aku untuk Iya. dapetin komputer baru, untuk dapetin handphone baru? Iya, semua itu ada prosesnya ya. Iya, semua itu ada proses. Nah. Tapi kita bisa lihat di sini. Tuh. Nah, Roh Kudus Nah. yang menuntun kita bisa membantu kita untuk mengeluarkan warna kita masing-masing. Luar biasa Jadi ya. sesuatu yang indah. Indah. Oh, Tuh, tuh. doa kita bisa bersatu. Hmm. Sehingga Tuhan bisa melihat setiap keindahan daripada Iya, kita betul, tuh Kos. jika disatukan jadi lebih colorful. Ya, lihat tuh Kos. Lihat Bagus tuh. ya? Iya, bagus, bagus kan? ya adik-adik tuh. Nah, adik-adik bisa coba ini di rumah ya. Iya. Kalian bisa bikin video ini, bisa kasih contoh. Jadi bisa share juga untuk teman-temannya. Videonya bisa di-share juga ke coach. Bisa kirim Instagram, Facebook, ataupun ada yang punya nomor WhatsApp-nya coach, boleh dikirim. Iya, boleh dikirim. Ya kan, biar bisa di-share ke teman-teman yang lain. Jadi betul. teman-teman bisa mengetahui bahwa doa bersama itu indah di Indah. dalam Kristus. Wah, luar biasa kan ya Coach ya hari ini ya. Iya. Oke, mari kita baca satu ayat lagi ya. Di Matius 8 ayat 19. Matius 18 ayat 19. Iya, sorry. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sekali lagi ya Coach. Ya, Sama-sama sekali ya. lagi. Matius 18 ayat 19. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Nah, Luar biasa luar kan biasa. Tuhan kita Yesus Kristus. Betul. Dia selalu aja kasih solusi untuk ketidakmampuan Iya. kita. Dia kirim Roh Kudusnya untuk menuntun kita bisa berdoa bersama-sama juga. Betul. Gak harus sendirian. Nah, coach, Sekarang kita akan berdoa. berdoa. Doa penutup nih, coach. Bukan, kita akan doa satu poin, satu coach satu poin ya. Coach mau doain buat siapa nih? Coach mau doain buat adik-adik di rumah. Oke. Sekolah online-nya berjalan dengan lancar. Ayo. Oke, Terus coach, berdoa untuk pemerintah. pemerintah. Habis itu, Kita doa penutup. oh gitu. Iya, Oke. Ya, Coach Noni mulai dulu ya. Ya, Tuhan Yesus, kami berdoa untuk setiap kami yang ada di rumah kami masing-masing. Tuhan menjaga kami dan melindungi kami. Tuhan tahu apa setiap kerinduan dari hati adik-adik kami, hati orang tua kami, dan hati kami juga. Tuhan yang memberikan penyelesaian apapun setiap kesusahan atau kebingungan dalam kehidupan kami. Tuhan yang memberikan jalan keluar. Tuhan berdoa juga untuk pemerintahan ya Tuhan. Engkau yang ikut turut campur tangan Tuhan dalam pemerintah untuk memberantas virus COVID ini ya Tuhan. Hikmat marifat-Mu ya Tuhan yang turun ya Tuhan kepada setiap orang-orang yang pemerintahan Tuhan agar bisa menemukan cara untuk menangani virus corona ini Tuhan. Dan sebentar lagi kami juga akan berpisah Tuhan, Engkau yang pimpinnya Tuhan. Makasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa di minggu depan adik-adik dalam KMM Streaming Jakarta City Blessing. Sampai jumpa. Bye. Terima kasih Anda telah menyaksikan ibadah streaming Jakarta City Blessing. Saya percaya firman Tuhan yang ditabur tidak akan kembali dengan sia-sia. Bagi Anda yang membutuhkan bantuan doa, Anda dapat menghubungi nomor di bawah ini. Ada sebuah ungkapan yang berkata bahwa hadiah adalah pemberian yang menunjukkan suatu hubungan kedekatan, hubungan kekeluargaan, ataupun hubungan seorang sahabat.
Dan Bapa di surga telah memberikan kita hadiah, yaitu Yesus Kristus, karena Ia menunjukkan bahwa Ia adalah Bapa yang dekat dengan kita, sehingga Ia menginginkan seluruh dosa kita diampuni dan kehidupan yang kekal menjadi milik kita. Karena hadiah yang kita terima itulah sehingga kita bisa memberikan persembahan dan perpuluhan sebagai ungkapan rasa syukur kita atas hadiahnya yang tidak ternilai. Akun gereja ada di layar kaca Anda. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati.